Maka orang yang bingung atas kehidupannya, dia telah buruk sangka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cicak aja tuh dijadiin sama Allah Ta'ala, nggak pernah buruk sangka. Cicak nempel di tembok, nempel di dinding. Allah kasih makanannya pakai sayap, sedangkan cicak nggak bisa terbang. Kali protes sama Allah. Cicak nggak buruk sangka sama Allah Ta'ala. Coba bayangin cicak nggak bisa terbang, dikasih makanan yang terbang. Nyamuk. Coba bayangin tuh. Kalau cicak ngeluh, protes sama Allah, kagak. Itu dia. Makanya jangan pernah bingung sama kehidupan kita. Kalau bingung berarti udah kufur sama Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Banyakin tuh istighfar. Kembali lagi ke lihat Ka'bah. Kalau kita lihat Ka'bah, 25 rahmat Allah kasih. Sekali melihat Ka'bah 25 rahmat. Sekali melihat Ka'bah 25 rahmat. Pokoknya setiap kali melihat Ka'bah 25 rahmat. Begitu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 rahmat satu kali. Kalau 100 kali 10. Tapi apa ada bacaan yang melebihi daripada melihat Ka'bah? Begitu kita baca itu lebih daripada melihat Ka'bah, dan insya Allah nanti bakal melihat Ka'bah. Dan bakal juga ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sholawat juga. Apa sholawatnya? Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad. Atau sepantas-pantasnya sallallahu ala sayyidina Muhammad. Orang yang baca sallallahu ala sayyidina Muhammad satu kali, ikhlas hatinya, khusyuk hatinya, 70 Allah kasih rahmat buat orang tersebut. Lebih besar mana? Lihat Ka'bah apa baca itu? Dengan itu Allah jalankan kita ke sono kemari, ke sono kemari. Karena nyambung cahaya-cahayanya kepada Rasulullah. Coba dah, setiap malam minggu gembira aja. Kenapa? Mau nyatuin setitik cahaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gembira, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu bergembiralah. Gembira, kenapa? Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Nah sekarang tinggal amalin tuh yang namanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itu mau urusan bagaimana, insya Allah Allah mudahkan. Kalau terus kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kasih tahu juga istrinya, wahai istriku, baca nih salawat, doakan nih AA, doakan nih abang supaya sukses. Nanti kalau sukseskan istri, kamu juga akan senang juga, anak juga senang, bahagia. Nah kalau udah bahagia kan enak semua, betul ya? Kan ada yang ngeluh bini, saya udah sabar bang dari dulu, maksudnya iya begini-gini aja hidup saya. Astagfirullahaladzim. Ini salah lakinya apa salah bininya sih? Nah sekarang jangan pernah ngeluh lagi seperti itu. Banyakin baca salawat, suruh istri kita baca salawat yang banyak. Karena orang yang paling bahagia nanti di dunia dan akhirat, orang yang paling banyak baca salawat. Raih itu rahmat. Begitu rahmat diraih, jangan lupa satu lagi, ridho. Kalau kasih sayang Allah sudah datang, ridho Allah pun juga sudah datang, itu beres semuanya. Beres semuanya insya Allah. Nah ridho Allah bagaimana sih? Yaitu ridho Allah biridhal walidain. Ridho Allah bergelantung dengan ridho kedua orang tua. Kalau emang kita pengen jalannya mulus, udah rahmat datang, redha Allah datang, beres hidup kita. Maka begitu masih ada orang tuanya, bakti lah. Bakti, berbakti sama ibu kita, bapak kita kalau masih ada. Kalau sudah nggak ada, doa. Jangan lupa tuh perbanyak doa. Doa apa? Rabbighfirli wali walidayya. Sekurang-kurangnya itu Rabbighfirli wali walidayya. Itu nyampe ke alam barzah orang tua kita. Nyampe. Karena idza mata ibnu adam in qata amaluhu salasa. Apabila mati ini manusia putus semua amalnya kecuali yang tiga. Siapa yang pertama? Di antaranya waladan saleh, anak yang saleh atau salehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau anak ini selalu mendoakan kedua orang tuanya, selama itu juga rezekinya nggak akan berhenti.
Tapi kalau itu anak sudah berhenti doain ibu bapaknya, maka detik itu, menit itu, hari itu juga berhenti rezekinya. Maknanya berkahnya nggak ada. Capek pergi pagi pulang gelap begitu aja diulur-ulur. Pergi pagi pulang gelap terseksa hidupnya. Kenapa? Keberkahan kagak ada, kasih sayang Allah nggak ada. Tersiksa dia. Maka sekarang mumpung kalau orang tuanya masih ada, buru-buru berbakti. Kalau yang sudah tidak ada, bagaimana caranya? Ya Allah, saya belum pernah berbakti sama orang tua saya. Selama hidup saya nyusahin terus. Begitu orang tua saya pulang ke rahmatullah, saya belum sempat berbakti. Jangan khawatir. Kita datang ke sini, begitu ya Allah, kalau kau terima langkahku ke tempat baik ini ya Allah, pahalanya buat kedua orang tua saya ya Allah. Itu yang pertama. Ya Allah, kau izinkan hamba bisa datang ke majlis ilmu, majlis sholawat. Kalau kau redha ya Allah jadi amal ibadah, pahalanya buat kedua orang tua saya ya Allah. Niatin itu. Ini kan enggak, ya Allah saya datang ke majlis ilmu karena memang jodoh saya susah, biar mudah ya Allah. Apaan itu? Ya Allah saya datang ke majlis sholawat biar dagangan saya laris. Apaan itu? Doain orang tuanya, kebuka semua antara urusannya. Jadi jangan mentingin diri pribadi. Jangan pernah mentingin diri pribadi. Kalau emang sayang orang tua kita, ya Allah, kau izinkan saya ada di majlis ini. Kau izinkan saya ada di majlis sholawat, di majlis ilmu. Kalau kau redha, ya Allah langkah saya ke sini. Pahalanya buat orang tua saya, ya Allah.